Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Aku harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Terima kasih nih buat teman-teman semua, bunda-bunda semua yang udah mau klik video aku dan nonton video aku ya. Kali ini aku mau share ke kalian semua momen bongkar celengan kalender ini ya. Nah teman-teman yang udah nonton video budgeting aku di bulan-bulan kemarin pasti nggak asing banget ya sama celengan kalender ini. Nah buat teman-teman yang baru nonton video aku dan belum tahu apa sih celengan kalender ini, kalian bisa nonton dulu video-video aku tentang budgeting di video sebelumnya ya. Terus jangan lupa nih buat teman-teman bantu untuk kembangin channel aku ini dengan kalian subscribe, juga like dan komen setiap video yang aku upload ya. Terima kasih. Nah, untuk tipe orang yang cepet bosen untuk hal monoton kayak aku gini, harus pinter-pinter cari metode atau cara supaya kita tetap semangat untuk nabung. Nah, salah satunya nih aku lagi hektik banget untuk nyisihin uang recehan dengan sistem nabung atau celengan kalender kayak gini. Dan bener loh, nggak kerasa ini udah 3 bulan dan hari ini aku bongkar celenganku. Yeay! Nah, pepatah kan bilang, tidak ada hal yang terlambat, yang terlalu terlambat untuk kita bisa memulai sesuatu hal yang baik. Nah, jangan ragu lagi nih buat teman-teman semuanya untuk mulai nabung. Nah, contohnya kayak gini, aku nih nggak expect banget kalau aku sebenarnya bisa nabung kayak gini. Jadi aku sisihkan setiap uang belanjaan, terus kalau Joshua dapat angpau gitu kan, aku masukin aja ke celengan kalender kayak gini gitu. Terus ini nggak kerasa udah kekumpul 3 bulan dari Oktober, November, terus yang terakhir kemarin bulan Desember ya. Nah sebenarnya itu sistem kalender kayak gini tuh aku pengennya dulu itu pengen men-challenge diriku sendiri untuk bisa nyisihin uang setiap hari. Setiap hari harus bisa nyisihin uang walaupun cuma 1.000-2.000 untuk ditabung. Karena aku dulu tuh tipe orang yang bener-bener seneng jajan gitu. Kalau ada uang receh ya buat jajan aja lah, ngapain ditabung gitu. Ya ampun parah banget aku dulu tuh. Sekarang mungkin karena faktor udah nggak kerja juga ya, udah nggak nerima gaji bulanan yang aku kelola dan aku pakai sendiri gitu. Jadi aku mulai mikir nih nggak boleh nih kayak gini terus gitu, harus bisa bener-bener save uangnya untuk hal yang bener-bener lebih membutuhkan gitu. Jadi aku memaksa diriku sendiri untuk mulai menabung, berinvestasi gitu. Terus ini teman-teman, aku tuh punya cerita lucu. Jadi kan kemarin itu aku nabungnya di botol bekas minuman yang lucu gitu kan. Terus aku uangnya itu gulung-gulung, terus aku masukin ke sedotan. Dan ternyata waktu aku bongkar ini itu susah banget uangnya untuk ditata. Ya ampun. Jadi uangnya kayak keriting gitu loh. Jadi aku tuh dulu juga sedikit cerita ya teman-teman, punya pengalaman. Aku tuh seneng nabung sebenarnya, tapi nggak bertahan lama gitu loh. Jadi aku tuh waktu dari SD itu kan dibiasain ibuku untuk nabung. Kalau lebaran gitu kan biasanya dapat uang saku ya dari om, pak de, bude gitu kan. Nah itu aku tabung, tapi tuh nggak bertahan lama, paling cuma mentok 1 bulan itu aku udah gatel banget. Udah aku pengen lihat dapat isinya berapa ya. Dan akhirnya kebongkar. Gitu deh cerita kegagalan aku untuk menabung di masa lalu. Ngomong-ngomong tentang memaksa diri untuk nge-save uang, ini tuh kalian bisa banget ya pakai metode apapun sesuai dengan keadaan kalian gitu. Kalian bisa pakai sistem misalkan nih uang recehan 20.000. Tapi sebenarnya 20.000 itu juga bukan recehan ya. Ya kalian bisa simpan setiap uang yang kalian dapatkan dengan nominal 20.000 gitu. Kalian bisa save, kalian bisa sisihkan untuk kalian bisa tabung gitu. Atau mungkin kalian juga pengen men-challenge diri kalian untuk nabung dengan nominal 10 ribuan gitu. Atau juga mungkin kalian bisa dengan sistem
Misal hari Senin itu khusus nominal apa, Selasa mungkin 1.000 atau Rabu gitu, setiap hari dengan nominal yang berbeda gitu. Tapi setiap hari misal Senin 10.000 terus gitu. Sesuka-suka kalian, se-enjoynya kalian. Yang penting intinya adalah kalian tetap bisa save uang untuk disisihkan untuk menabung gitu. Dan teman-teman, ini sambil hitung-hitung uangnya ya, yang susah banget diaturnya. Jadi uangnya keriting banget, susah banget dirapiinnya, karena aku tuh tipe orang yang nggak suka kalau lihat uang itu lecek atau kayak nggak baik gitu. Nah ini aku coba tata, aku coba tindih pakai buku. Sebenarnya bisa disetrika sih, tapi aku mager banget untuk setrika uangnya gitu. Jadi aku tindih aja sama buku gitu. Nah balik lagi ya, ngomongin tentang tabungan, celengan, uang ini. Nanti rencananya ini uang akan aku masukkan ke tantangan menabung senilai 10 juta dalam setahun. Aku nggak ngerti sih itu bakal bisa atau enggak, tapi aku bakal berusaha. Kalau misalkan ya teman-teman, dihitung dari hitungan kalender itu kayaknya nggak bakal cukup deh. Tapi kita coba aja. Tapi paling tidak aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencapai salah satu resolusi keuangan aku di tahun 2022 ini, yaitu bisa punya tabungan di akhir tahun nanti itu senilai 10 juta rupiah gitu. Nah teman-teman, aku di video sebelumnya kan juga pernah cerita ya kalau aku itu di tahun 2021 kemarin berhasil untuk mengumpulkan target tabungan senilai 10 juta. Nah itu uangnya aku kemanain? Ada yang tanya kayak gitu. Jadi itu uangnya aku investasikan untuk membeli emas, tapi dalam bentuk perhiasan. Jadi aku tuh dapat tips dari mertua aku yang nggak pernah rugi kalau jual emas perhiasan gitu. Jadi itu pernah ya, beliau itu punya cerita unik gitu. Saat suamiku baru mau masuk kuliah dan itu kan butuh biaya besar ya. Nah beliau ini jual perhiasannya. Jadi biasanya kan kalau kita jual itu kan ke toko emasnya lagi ya, pakai surat pembelian gitu. Tapi beliau ini jual ke kayak yang jual emas di depan gitu loh teman-teman, nggak kayak patri tukang patri tapi yang juga beli emas gitu loh. Kalau di tempatku sih namanya tukang emas timbangan gitu. Nah, kebetulan harga emas itu lagi naik. Jadi beliau itu bisa jual perhiasan emasnya itu dengan harga 4 atau 5 kali lipat dari harga dia beli. Wow, itu kan untungnya kayak kelihatan banget kan. Padahal dia itu belinya itu baru 1 tahun atau setengah tahun gitu, baru sebentar pokoknya pemakaiannya itu, tapi bisa dapat pengembalian saat dijual itu 4-5 kali lipat dari harga beli. Jadi kan bisa dihitung banget kan keuntungannya itu gimana. Nah sejak itu beliau itu kalau jual emas itu nggak pernah di toko emasnya lagi, jadi jualnya itu di toko emas timbangan. Nah aku juga pernah nih punya cerita lucu gitu juga, dan ternyata tuh bener, uangnya itu nggak berkurang tapi malah bertambah waktu dijual gitu. Dan akhirnya aku juga beliin hasil tabunganku itu untuk beli emas, walaupun aku nggak pernah pakai karena aku nggak tahu ya, nggak terlalu suka pakai perhiasan teman-teman. Nah tahun ini aku coba mau beli koleksi untuk mini gold atau emas batangan, semoga ya bisa ya. Nah ini aku kelompokin uangnya ya teman-teman, jadi 100 ribuan, 50 ribuan, 20, 10, 5 ribu dan 2 ribuan. Nah ini itu kan Oktober, November, Desember. Oktober itu ada 31 hari dan November ada 30 hari, sedangkan Desember ada 31 hari. Yang harusnya totalnya itu bisa dapat 1.487.000, tapi lagi-lagi seorang Yesi keambil dong uangnya sebesar 30.000. Jadi waktu itu tuh ceritanya dompetku, tasku itu ketinggalan di mobil suamiku. Nah suamiku tuh udah berangkat kerja, jadi aku kan di rumah emang sedikit mungkin untuk nggak gunain cash. Dan ada tukang galon datang. Tukang galon datang dan itu aku kayak kebingungan, loh dompetku mana ya, tasku mana ya. Wadah ternyata ketinggalan di mobilnya suamiku yang udah berangkat kerja. Jadi aku nih mikir, ini aku bayarnya gimana ya. Terus aku
keinget aku punya celengan itu kan, terus aku ambil dong uangnya 30.000. Dalam hati tuh saat itu aku pengen ngebalikin, tapi ternyata aku lupa. Sampai akhirnya tabungan ini udah kebongkar. Jadi ya udahlah, biarin lah ya teman-teman. Kepakainya untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. It's okay. Jadi ini total uang selama 3 bulan ini dapatnya 1.457.000. Wah, lumayan banget kan, gak kerasa. Coba aja kalau aku bener-bener nyisihin uang dapat segitu, kayaknya nggak mungkin deh. Nah, ini tuh kayak sistem kalender gini ya teman-teman. Jadi kalau udah aku isi sesuai nominalnya, aku bakal arsir gitu. Oke, nanti kita masukin ke amplop, ke zip folder ini, dompet zip folder ini untuk tantangan menabung 10 juta. Semoga ini benar-benar bisa kecapai di akhir tahun 2022 ini. Gitu ya teman-teman, segitu dulu video dari aku. Terima kasih udah dengerin aku curhat, ngoceh, dan juga nemenin aku untuk bongkar celengan. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa juga please untuk subscribe, like, juga komen, dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.